Biografi Kiai Abdul Wahid Hasyim lahir di Desa Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat Legi 5 Rabiul Awal 1333 atau 1 Juni 1914 Masehi. Wahid Hasyim lahir dari pasangan cendekiawan agama Islam, Kiai Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafikoh. Ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari merupakan ulama ke-6 Indonesia, inisiator pesantren Tebu Ireng, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama bersama Wahab Hasbullah. Sementara itu, ibunya adalah putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Subulan Madiun. Wahid Hasyim merupakan anak kelima sekaligus lelaki pertama di antara saudara-saudaranya. Lahir sebagai anak kiai, tersohor membuat Abdul Wahid Hasyim tumbuh dengan baik di lingkungannya dengan kultur Islam yang kuat. Dia bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Pada 1938, dirinya mulai aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Dia merintis perjuangannya di Nahdlatul Ulama mulai dari posisi paling bawah, yakni sebagai sekretaris Nahdlatul Ulama Ranting Cukir. Tak lama kemudian, dia dipercaya menjadi ketua Nahdlatul Ulama di cabang Jombang. Kiai Abdul Wahid Hasyim memiliki beberapa gagasan pemikiran, di antaranya yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kiai Abdul Wahid Hasyim berpendapat bahwa konsep ini merupakan konsep tauhid dalam Islam. Ia menilai bahwa konsep ini tidak dapat ditolak oleh umat Islam dalam Pancasila. Yang kedua itu, pendidikan Islam. Kiai Abdul Wahid Hasyim berupaya untuk mengembangkan pendidikan Islam dan memajukan pendidikan di Indonesia. Ia merombak sistem pembelajaran pesantren, memasukkan ilmu non-agama ke dalam kurikulum, dan mengusulkan agar santri dibekali dengan ilmu pengetahuan. Ada beberapa karya Kiai Abdul Wahid Hasyim, diantaranya menandatangani Piagam Jakarta, bahasa, dan keterampilan mengetik. Menggagas sila ketuhanan, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, mendirikan Madrasah Nizamiyah dan menulis artikel-artikel. Biografinya yaitu Siti Walidah dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1872 di Kauman, Yogyakarta. Wafat 31 Mei 1946 Yogyakarta. Ia adalah putri dari seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta bernama Kiai Haji Muhammad Fadli. Lingkungan tempat tinggal dari Siti Walidah dihuni oleh para tokoh agama dari keraton. Dia bersekolah di rumah, diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dalam naskah Jawi. Adapun gagasan pemikiran Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan tentang pendidikan dan emansipasi perempuan diantaranya adalah: yang pertama, perempuan memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan Islam tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk semua kalangan. Dan yang ketiga itu, pendidikan harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ibadah. Yang keempat itu, menentang praktik kawin paksa. Yang kelima, menanamkan sifat nasionalisme kebangsaan pada perempuan. Siti Walidah memiliki banyak karya dan kontribusi, diantaranya mendirikan asrama putri di berbagai daerah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi perempuan. Yang kedua itu, mengadakan pengajian keperempuanan bagi muslimah di seluruh daerah Indonesia. Yang ketiga, mendirikan sekolah taman anak-anak pertama di Indonesia dengan nama Frobel pada tahun 1919. Yang keempat, membuat program pemberantasan buta huruf pertama di Indonesia, baik huruf Arab maupun Latin pada tahun 1923. Yang kelima,
mendirikan sekolah dasar untuk perempuan dengan nama Falls School atau sekolah dasar 3 tahun. Yang keenam, memimpin Kongres Wanita pertama pada tahun 1928. Yang ketujuh, melopori pemberantasan buta huruf bagi lanjut usia. Biodata Oto Iskandar-Dinata. Oto Iskandar-Dinata adalah pahlawan nasional yang dijuluki si Jalak Harupat karena keberaniannya dalam mengancam pemerintah. Beliau lahir di Bojong Soang, Dayakolot, Bandung pada 31 Maret 1897 dan wafat 20 Desember 1945. Ia pernah bersekolah di HIS atau Hollands Inland School di Bandung, sekolah guru sampai HKS atau Hongir Quick School, sekolah guru atas di Purworejo atau Jawa Tengah. Wajah pahlawan Oto Iskandar-Dinata diabadikan dalam uang kertas pecahan 20.000 yang dikeluarkan pertama kali oleh Bank Indonesia pada tahun 29 Desember 2004. Oto Iskandar-Dinata memiliki beberapa gagasan dan pemikiran, di antaranya yaitu mengusulkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia dalam sidang pertama PPKI. Yang kedua itu berpendapat bahwa menjadi guru itu mulia dan tugas guru adalah mencerdaskan murid dan rakyat. Yang ketiga, menyadari bahwa pendidikan bangsa dapat menjadi bangsa yang berilmu dan mengerti tugas serta tanggung jawab terhadap tanah air. Berikut ada beberapa karya Oto Iskandar-Dinata. Yang pertama, mendirikan sekolah dasar hingga menengah atas. Yang kedua, aktif di paguyuban Pasundan menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pada masa kolonial Belanda. Yang ketiga, mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia dalam sidang pertama PPKI. Yang keempat, penggagas Pekik Nasional Indonesia Merdeka. Terima kasih.